Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota kelompoknya saya Sukmawati Rosalia Suryani, CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari UPT SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, BPGP Sumut, dan rekan saya Saya Budiman, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari UPT SDN 101876 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Baik, kali ini kami akan melakukan sistem coaching dan kami akan melakukan sistem coaching ini dengan alur tirta. Jadi coaching ini kami lakukan mengangkat permasalahan saya di sekolah saya, bahwasanya kasus yang terjadi di sekolah saya itu ada anak yang siswanya pintar tetapi malas sekolah dan selalu buat kerusuhan di kelas. Silakan menyaksikan percakapan kami dari kelompok 1. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya Ibu? Baik Bapak, tapi ya agak sedikit ada kurang bersemangat saya Pak. Ada sedikit kurang enak juga saya Pak. Oh begitu. Kira-kira kenapa ya Bu? Inilah Pak, sebenarnya sih saya punya masalah Pak. Dan saya juga pengen curhat sama Bapak, bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu saya. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sedikit? Oh boleh Bu, dengan senang hati. Di sini kan saya kan sambil belajar juga, mana tahu nanti suatu saat saya punya permasalahan yang sama. Silakan Ibu. Iya Pak. Jadi kan Pak, di sekolah saya itu saya punya punya siswa. Jadi siswa saya ini sebetulnya pintar Pak. Tetapi malah sekolah akhir-akhir ini. Sekalinya sekolah, dia malah mengganggu kawan-kawannya. Sebetulnya si anak ini pintar. Dalam segala hal dia pintar Pak. Seperti itu Pak. Oh, kalau menurut Ibu, kenapa tuh ya kok bisa seperti itu ya Bu? Itulah Pak. 2 minggu yang lalu sebetulnya sudah saya panggil anak ini Pak. Sudah saya nasihati kan seperti itu Pak. Tetapi kayaknya dia belum menunjukkan sikap tanggung jawab dia Pak. Belum ada tanggung jawabnya. Dan malah ke sini-sininya perbuatannya semakin menjadi-jadi. Sepertinya saya rasa ada Pak sesuatu yang dia sembunyikan. Oh, Seperti begitu ya Bu ya. Lantas, kira-kira ada nggak tindakan Ibu melihat situasi itu? Apakah Ibu diam saja atau akan melakukan tindakan sesuatu? ya nggak mungkin saya diam sih Pak dengan situasi yang demikian. Saya juga cukup resah dengan siswa saya yang berkelakuan seperti itu. Yang itulah Pak, yang mungkin saat sekarang ini sedang saya pikirkan langkah apa yang seharusnya saya ambil.
sehingga anak ini bisa bersemangat lagi belajar seperti itu Pak. Oh, jadi siswa ini punya masalah yang belum Ibu ketahui apa masalahnya? Iya Pak, belum ada. Makanya saya coba untuk eh, mencari-cari informasi terlebih dahulu sama kawan-kawannya Pak. Seperti itu. Oh, jadi menurut Ibu Sukma, perubahan seperti apa yang ingin Ibu inginkan terhadap siswa itu? Yang pastinya Pak, saya inginkan siswa saya itu seperti dulu lagi, pintar, cerdas, semangat dalam menggali potensi pada dirinya seperti dulu. Jadi Pin- karena ada perubahan dirinya begitu besar Pak, makanya saya jadinya bingung. Karena si anak ini sebetulnya tidak seperti itu. Malah akhir-akhir ini saja dia membuat seperti itu. Kalau boleh tahu, anak itu pintar dari segi apa, Bu? Kok semangat kali, Bu, ingin dia berubah? Itulah Pak, pintar itu dari dari segala saya rasa ya menurut saya Pak, dia belajar, cara dia belajar itu pintar Pak, bagus. Habis itu dia mengelola dirinya juga seperti itu. Potensi-potensi yang ada pada dirinya itu baik. Sering dia memenangkan olimpiade-olimpiade seperti itu Pak. Tapi Sampai begitu saya lihat dia seperti ini, saya juga bingung seperti itu. Kok jadinya anak ini seperti itu gitu Pak. Oh, jadi dulu dia adalah anak yang mudah diatur ya, Bu ya? Iya Pak. Jadi kira-kira tindakan apalah yang akan Ibu ambil untuk memperbaiki situasi itu? Ya mungkin saya coba bicara sama anak tersebut, sama siswa saya dari hati ke hati Pak. Setelah pelajaran sekolah atau mungkin akan saya ajak jalan-jalan di taman dan kalau menjadi mungkin dia akan bisa lebih terbuka kalau kami hanya berdua. Karena kadang-kadang kan Pak kalau masih banyak saya ajak bicara, sama sama dia masih banyak guru-guru yang lain atau masih banyak siswa-siswa yang lain mungkin dia nggak akan bisa terbuka Pak. Jadi satu-satunya jalan saya bikin seperti itu supaya anak-anak tersebut bisa terbuka, bisa meluapkan apa yang kendala dalam diri dia, permasalahan dalam diri dia, seperti itu Pak. Oh, kalau kira-kira Ibu tidak ada waktu, mengingat waktu yang mendesak, apa kira-kira Ibu ada planning atau alternatif rencana lain? Alternatif lainnya kan Pak, saya sebagai wali kelasnya akan saya adakan home visit Pak, atau kunjungan rumah. Jadi saya bisa mengetahui Pak, ataupun bila perlu saya bicara sama orang tuanya. Kira-kira apa kendala si anak ini? Sehingga anak kami ini, anak kita ini sampai segitunya berubah drastis dari yang pintar, cerdas, dari yang semangat belajar sampai tidak mau belajar, sampai malas sekolah, sampai mengganggu kawan-kawannya lagi Pak, seperti itu. Seperti itu. Oh, tapi Bu kira-kira orang tuanya open nggak sama Ibu kira-kira ya? Eh, Mudah-mudahan ya Pak ya. Maka itu saya mau melakukan home visit itu Pak, biar saya tahu bagaimana
orang tuanya open open nggak sama saya atau bisa saya ajak kerjasama nggak seperti itu. Makanya kita Oh, lakukan home visit. iya iya Bu. Lakukanlah Bu. Rencana Ibu itu menurut saya sudah tepat. Karena Ibu bisa melihat bagaimana keadaan orang tuanya, keluarganya, seperti apa. Jadi dengan Ibu ke rumahnya, Ibu bisa mengetahui secara langsung. Jadi, sekarang Ibu sudah punya dua alternatif, kan? Iya Pak, karena memang kalau kita home visit ini Pak, banyak kegunaannya. Karena kita ketahui latar belakang keluarganya bagaimana, seperti itu kan Pak. Apakah orang tuanya bisa diajak kerjasama atau tidak. Karena setiap saya kasih, saya panggil orang tuanya ke sekolah, banyak aja alasannya Pak, yang katanya tidak sempat, yang katanya orang tuanya kerja, seperti itu. Jadi satu-satunya jalan alternatif yang saya bikin itu home visit. Sehingga seperti yang Bapak bilang, saya bisa mengetahui bagaimana orang tuanya seperti apa, keluarganya secara langsung, apakah masalah ekonomi dia bisa 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 berpengaruh seperti itu. Seperti itu, Pak. Benar sekali yang Bapak bilang. Oh, jadi kira-kira kapan lah mau Ibu rencanakan itu? Ya, kemungkinan besok lah, Pak. Seperti itu. Karena semakin cepat kan, Pak, semakin baik. Saya menginginkan sekali melihat dia seperti dulu lagi gitu ya. Jadi anak yang cerdas, rajin, dan suka menolong teman-temannya dalam belajar ataupun dalam hal yang lain. Karena anak-anak ini Pak, dia menolong kawannya dalam soal pelajaran itu bukan berarti dia membiarkan kawannya melihat pekerjaan yang sudah dia kerjakan, tetapi dia membantu kawannya itu untuk sama-sama pintar seperti itu. Dia memberikan solusi kepada kawannya bagaimana cara jalannya seperti ini gitu. Kalau ini harusnya buatnya seperti ini. Dia bukan membiarkan saja kawannya hanya mengcopy pastekan saja pekerjaan dia. Seperti itu. Itu yang saya inginkan dari anak ini. Sehingga saya ingin anak itu kembali seperti dulu lagi, Pak. Iya Bu. Jadi mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin dengan alternatif Ibu bilang tadi akan menemukan jawaban dari permasalahan Ibu. Iya, Pak. Mungkin ya, Pak ya. Jadi Ibu, gimana setelah kita melakukan sharing ini Bu? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu bagikan kepada saya sehingga saya dapat membantu kiranya lah gitu Bu. Ya, apa perlu kita melakukan pemantauan, Pak? Pemantauan seperti apa Bu misalnya Bu? Misalnya seperti apakah komitmen yang sudah dibuat perlu dipantau lagi gitu. Karena ketika saya home visit kan saya akan melakukan namanya perjanjian-perjanjian, surat perjanjian. Nah, apakah perjanjian itu komitmen yang dia buat itu sudah dilakukannya seperti itu, Pak? Ya betul Bu, lebih baik lagi. Jadi semoga alternatif yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan anaknya dapat kembali menjadi anak yang baik, pintar, dan penurut kembali sesuai yang Ibu harapkan. Iya, Pak. Jadi Ibu bagaimana Bu perasaan Ibu setelah sharing dengan saya?
perasaan saya lega, Pak, sekarang, sudah tercerahkan. Yang tadinya saya, di hati saya ini, gimana ya rasanya, gimana ya caranya supaya saya bisa, membuat anak ini bisa kembali ceria, bisa kembali cerdas, pintar, bersemangat dalam belajar, seperti itu. Eee, Setelah berbicara sama Bapak, hati saya semakin lega, Pak. Saya bisa punya solusi untuk dapat mengembalikan anak ini seperti sedia kala, Pak. Oh, baguslah Bu kalau begitu Bu. Semoga masalah yang Ibu hadapi saat ini segera terselesaikan semuanya dan kembali aktif seperti sedia kala ya Ibu. Iya, Bapak, terima kasih, amin. Oke, Pak, terima kasih atas waktu luangnya Bapak, bisa sharing-sharing pendapat sama Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Kalau menurut saya penampilan yang agak sedikit berubah adalah penampilan dalam memberi kalimat Pak. Kalau Udah Bu, udah saya rekam Bu. Oke. Apa kabar Bapak Budiman? Kabar saya beginilah Bu, kurang baik. Ada sedikit masalah sedikit, pening kepala. Iya ya Pak. Kok bisa ada masalah ya Pak? Kira-kira apa tuh yang membuat Bapak kurang baik? Sebenarnya Bu, saya ada masalah Bu. Boleh nggak Bu, minta waktunya sebentar Ibu? Dengan senang hati Pak. Boleh lah Pak, masa nggak boleh? Dengan sharing kan kita bisa bisa berbagi berbagi apa namanya ilmu Pak. Dengan senang hati Pak. Iya Bu, di sekolah saya punya siswa yang rajin belajar. Tapi sekarang ini males sekali dia belajar di sekolah. Sekalinya sekolah, dia malah mengganggu teman-temannya aja. Buat ribut di kelas, Oh, memukul-mukul meja. Ada aja permasalahan kecil itu bisa jadi besar. Sehingga dapat menyita waktu belajar di kelas. Gitu Bu. oh. Kira-kira kenapa ya Pak? Anak kita itu bisa seperti itu? Iya Bu, seminggu yang lalu dia sudah saya panggil. Sudah saya restitusi. Saya panggil, saya nasihati, saya lihat belum ada tanggung jawabnya untuk berubah. Dan saya lihat semakin menjadi-jadi pula. Sepertinya ada sesuatu masalah di dirinya yang nggak dia bicarakan sama saya atau saya nggak tahu gitu ya. Oh, iya ya Pak ya. Kadang-kadang anak-anak kita seperti itulah ini Pak. Tanpa kita sadari anak tersebut ada permasalahannya, tapi jadinya efeknya ke sekolah seperti itu ya Pak ya. Terus Iya. apalah Pak tindakan Bapak dalam melihat situasi itu? Apa Bapak hanya diam saja atau ada tindakan Bapak yang lainnya? Jadi Bu, siswa ini punya masalah yang apa? Pasti saya pikirkan. Kalau begitu Pak, masalahnya belum Bapak ketahui terhadap siswa Iya, Bapak tersebut? iya Bu, belum tahu saya Bu. Oh, ya harus kita tahu ya Pak ya, supaya kita bisa, tahu bagaimana harus bersikap dengan anak ini, seperti itu. Jadi menurut Bapak Budiman, yang apa sih yang ingin Bapak inginkan ada perubahan
apa terhadap siswa kita ini? Iya Bu, yang pastinya ya saya sangat menginginkan dia itu seperti dulu, siswa yang pinter, cerdas, baik, ya kan, semangat dalam belajar, nampak gitu potensi dirinya itu dia itu siswa yang pintar. Ada nampak sekali. Jadi karena perubahan dirinya yang drastis, maka saya agak bingung dan bertanya-tanya, apa yang salah ya kira-kira begitu Bu. Itu ya Pak ya. Kita jadi bingung ya Pak, anak ini yang tadinya cerdas, yang tadinya pintar, tapi berbuat seperti itu ya Pak ya, malas jadinya. Kadang-kadang kita bingung juga nih Pak, kenapa? Mungkin ada faktor-faktor yang lainnya gitu ya Pak ya. Terus Pak, emang dulunya anak tersebut anak yang mudah diatur Pak? Iya Bu, tanpa kita suruh Bu, dia sudah mau memajukan diri. Dia bilang begini, Pak, apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak? Gitu Bu. Seperti itulah Bu, sampai seperti itu. Kan baik sekali ya muridnya ya Bu ya. Iya baik Pak. Hanya dalam bidang membantu seperti itu Pak, apa ada yang bidang yang lainnya lagi yang menurut Bapak anak ini bisa diatur Pak? Ada Bu. Kalau saya suruh ambil buku banyak ya di perpus, diambilnya tanpa ada rasa apa ya, lelah. Nggak ada perhitungan. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, biar saya ambil Pak. Gitu. Kalau saya suruh-suruh bersihkan tuh ya nak, halaman kita masih ada daun-daun. Nah, dilakukannya Bu dengan senang hati Bu. Iya ya Pak Kadang-kadang ya. dia diejek temennya caper-caper gitu. Ya nggak peduli, selagi yang dibuatnya baik itu tetap dia lakukan Bu. Salut saya Bu. Itulah Pak yang kita inginkan Pak dalam mendidik anak-anak ini ya Pak, Iya bahwasanya Bu. tanpa kita minta juga mereka anak tersebut tidak mengatakan tidak kepada kita ya Pak ya. Jadi Pak, apalah kira-kira tindakan Bapak? Apakah yang akan Bapak ambil untuk memperbaiki situasi ini Pak? Iya Bu, saya akan mencoba Bu berkomunikasi dengan dia dari hati ke hati Bu. Maksud saya ya nanti Bu setelah jam pelajaran sekolah habis atau saya ajaklah minum di kedai atau di kafe kan, mungkin dia bisa terbuka hatinya, dapat berbagi lah apa kira-kira permasalahannya begitu Bu. Iya ya Pak ya. Kadang anak ini kalau banyak orang Pak nggak mau dia terbuka. Padahal sebetulnya kepingin kali curhat sama kita. Cuma karena malunya nanti atau didengar yang lainnya, kawan-kawannya atau guru-guru yang lain mendengar sehingga menjadi perbincangan di antara guru-guru yang lainnya ya Pak ya. Iya Bu. Kalau gitu Pak, mengingat Pak, waktu Bapak nggak ada, sementara waktunya ini sangat mendesak kan gitu Pak, supaya anak kita ini bisa kembali seperti sedia kala. Apa kira-kira Bapak dan Ibu Bapak punya planning atau alternatif rencana yang lainnya? Iya Bu. Rencana atau alternatif lainnya saya akan mencoba home visit Bu, datang ke rumahnya. Jika perlu ya saya akan bicaralah sama orang tuanya. Mana tahu dengan kita berbicara dari hati ke hati dapat kita mengetahui masalah yang dihadapi
kita tersebut. Iyalah Pak, kalau gitu lakukanlah Pak. Kalau menurut Bapak itu baik kan gitu Pak. Karena kalau kita ini home visit Pak, kita bisa melihat secara langsung Pak, bagaimana orang tuanya, seperti apa keluarganya. Jadi dengan Bapak ke rumahnya, Bapak bisa mengetahui secara langsung permasalahan apa yang dihadapi anak kita gitu. Kadang faktor keluarga ini juga bisa mendukung anak tersebut terjadinya perubahan sikap gitu. Yalah Pak, jadi sekarang kan Bapak punya 2 alternatif kan Pak? Benar sekali, Bu. Oh ya, Bu. Kalau kita mau home visit itu apakah kita perlu meminta persetujuan pimpinan kita, Bu ya? Perlu Pak. Jadi Bapak harus ke ini dulu kan, seperti itu. Bapak tanyalah dulu Pak, bagaimana cara kita home visit gitu, sama apa namanya, sama teman-teman Bapak, apakah yang perlu Bapak lakukan seperti itu. Yang sudah seperti biasanya, sudah sering melakukan home visit Pak, seperti itu Pak. Jadi Pak, rencana Bapak gimana? Rencana saya, Bu, hari apalah deh, Bu? Hari Senin lah nanti, Bu. Saya ke sana karena semakin cepat kan semakin baik kan, Bu. Iyalah Pak, memang as soon as possible Pak. Semakin Iya, Bu. cepat semakin baik. Sangat setuju. Karena bukan apa Pak, kalau kita tunggu-tunggu juga kita apa namanya, kita tunggu-tunggu masalah ini makin anak itu takutnya makin menjadi-jadi ya Pak ya, seperti itu. Iya, saya ingin sekali melihat dia, Bu, seperti dulu lagi. Jadi anak yang cerdas, rajin, suka menolong teman-temannya yang kesulitan dalam belajar, gitu, Bu. Iya Pak, betul. Saya setuju dengan Bapak Pak. Mungkin ada kebutuhan dia Pak yang belum terpenuhi. Mungkin dengan alternatif yang Bapak bilang tadi akan menemukan jawaban dari permasalahan Bapak. Iya Bu ya. Iya Pak. Setelah kita seperti ini Pak melakukan sharing kan gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira apalah Pak? Hal apa yang ingin Bapak tanyakan sama saya? Atau mungkin akan Bapak bagikan sama saya? Iya Bu. Apakah perlu ya Bu kita lakukan pemantauan Bu ya? Seperti apa Pak misalnya? Misalnya Bu, melihat apakah komitmen yang sudah dibuat perlu dipantau lagi, gitu Bu. Oh iya ya Pak ya, lebih baik lagi Pak. Jadi kita bisa tahu apakah dia berkomitmen dengan komitmen yang dia buat ya Pak ya. Iyalah Pak, jadi semoga alternatif yang Bapak sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik Pak. Dan anaknya juga dapat kembali menjadi anak yang baik, anak yang pintar, kan gitu Pak ya, anak yang bisa mengembangkan potensi dirinya, bisa cerdas, bisa rajin lagi dalam belajar, bisa gampang diatur ya Pak ya. Iya Bu, menurut saya itu Bu sudah saya latih loh Bu untuk mengikuti lomba-lomba mulai dari tingkat kecamatan. Saya latih Bu, mulai dari pulang sekolah sampai sore, kemudian makannya kita belikan dan dia pun semangat Bu. Sampai begitunya loh Bu. Jadi apa namanya, dari semua itu apakah ada Pak perlombaan yang dimenangkannya seperti itu Pak? Ada Bu. Kalau di sekolah itu kan Bu sering lomba sains dan matematika kan Bu. Dia itu unggul di matematika Bu.
Oh, dia sangat jeli dalam mengerjakan soal-soal matematika. Sayanya, Bu, sampai takjub, Bu. Saya ajarkan dia bagaimana cara menjawab soal matematika dengan cara tercepat. Dia cepat nyambung, Bu. Itu saya salutnya, Bu. Ya ya Pak, itulah Iya, yang kita harapkan dari anak kita ya Pak ya, maunya anak murid kita itu harapan kita semua seperti itu. Kan itu ya Pak ya. Itulah iya, harapan Bu. guru-guru ya Pak. Jadi Pak, seperti ini. Setelah kita melakukan sharing ini dengan saya, apalah perasaan Bapak Pak? Waduh, senang sekali, Bu. Perasaan saya sudah menjadi lega sekarang, Bu. Sudah tercerahkan atas wejangan-wejangan yang telah Ibu kasih. Saya sangat berterima kasih sekali ya, Bu. Sangat berterima kasih sangat kepada Ibu. Sudah berkenan, ya kan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Saya sangat banyak belajar dari Ibu ini. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Ibu ini, insya Allah akan saya ingat, Bu. Iyalah Pak, kalau begitu. Sama-sama Bapak. Semoga masalahnya cepat terselesaikan dan apa yang Bapak inginkan dari anak tersebut bisa bisa aktif kembali sedia kala bisa terwujud. Seperti itu Iya, Bu. Bapak. Iya, Bu. Saya yakin, Bu, setiap masalah kan, Bu, pasti ada jalan keluarnya kan, Ibu. Iya Pak, betul sekali. Oke lah ya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah yang dapat membalas semua ini, Bu. Amin. Ya, Bu, kalau ada keperluan lain ya, kita bertitik silah ya, Bu ya. Oke lah Pak, kalau begitu. Sama-sama. Saya juga seperti itu ya Pak ya. Kebetulan saya juga ada keperluan yang lainnya. Iya ya, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat di tujuan ya, Bu. Iya, sama-sama Pak.